beriman. Itu adalah komitmen kita bersama-sama. Nah, oleh karena itu maka di sini, jadi kalau kita berhasil, kita coba semuanya harus berhasil, bukan cuma kita saja. Itu tanda keimanan. Nah, jadi yang menjadi penghadang kita itu adalah 4. Yang pertama setan. Setan ini sudah bersumpah dalam Al-Quran. Jangan sampai berpikiran bahwa setan itu sedang istirahat, sedang tidur. Setan itu nggak pernah tidur. Kita tidur pun dia nggak tidur. Setan itu selalu mencari kesempatan. Bahkan kata Nabi SAW di dalam hadis sahihnya, ketika perempuan itu keluar dari rumahnya, maka dia langsung memasang senjata dan perangkapnya. Artinya apa? Kenapa Nabi SAW menjelaskan yang semacam ini? Supaya kita tahu, kapan ada kesempatan, langsung mereka itu menyiapkan. Langsung mereka menyegerakan. Langsung mereka menggunakan. Itu loh setan yang sudah bersumpah dalam Al-Quran, wa izzatika la awiyannahum ajmain, kemuliaanmu ya Allah, aku akan jerumuskan mereka semuanya dan tidak akan aku biarkan mereka satu pun berbuat satu kebaikan. Itu kurang ajarnya setan. Makanya Allah Ta'ala telah mengingatkan kita di dalam surat Yasin, alam ahad ilaikum ya bani adama an la ta'budush innahu lakum aduun. Sudah aku beritahu kepada kalian wahai Bani Adam, jangan pernah tunduk kepada setan, apalagi sampai menyembah setan. Karena setan itu sudah aku beritahukan kepada kalian adalah musuh yang paling jelas. Jangan pernah tunduk. Nah, jadi setan itu di mana? Setan dalam pikiran kita. Kalau kita tidak punya benteng yang kuat dengan ilmu yang kuat, nggak pernah hadir majelis taklim, bagaimana kita tahu ini dari setan atau bukan? Nah, oleh karena itu maka di sini, bagaimana kita tahu secara standar ini setan atau bukan? Ini termasuk bisikan setan atau bukan? Ada juga bisikan yang terdorong daripada hawa nafsu. Bagaimana cara membedakan? Nah, jadi gini, kalau ada sebabnya, itu dari setan. Kalau nggak ada sebab sebelumnya, itu dari hawa nafsu. Jadi beda. Ini musuh kita sudah 3, kita akan bahas langsung. Setan, hawa, nafsu. Hawa itu terlintas dalam pikiran. Keinginan-keinginan yang masih dalam pikiran kita, itu namanya hawa. Nafsu terlampiaskan. Ketika terlampiaskan, itu namanya nafsu. Tapi kita sudah terbiasa menggunakan istilah langsung dijadikan satu menjadi hawa nafsu. Jadi hawa nafsu makan, hawa nafsu main, hawa nafsu perempuan, hawa nafsu begini, begitu dan sebagainya. Itu namanya hawa nafsu. Nah, jadi kalau nggak ada sebabnya, misalnya Pak, tidur, tiba-tiba khayal perempuan, itu namanya hawa nafsu. Tapi kalau kita berjalan, lihat ada uang berserakan, kita lihat nggak ada yang lihat, kita mau ngambil, itu namanya setan. Ada perempuan jalan, terbuka auratnya, lalu ada bisikan, lihat tuh, eman kan lihat. Nah, itu namanya setan. Tapi kalau seumpama diam-diam, tiba-tiba ambil HP daripada nganggur, scroll. Nah, itu namanya hawa nafsu. Tapi kalau sudah buka HP, kemudian lihat scroll, wah ini asik nih, setan. Jadi kalau ada sebabnya, itu namanya setan. Kalau nggak ada sebabnya, itu namanya hawa nafsu. Cara mengatasi setan mudah. Lebih mudah daripada hawa nafsu. Hawa nafsu itu lebih sulit daripada setan. Kalau mengatasi setan mudah. Caranya bagaimana? Ketika terlintas bisikan-bisikan setan, maka cukup kita melihat ke atas langit, ya. Karena di situ kebanyakan pertolongan Allah Ta'ala, bukan tempatnya Allah. Allah di mana-mana. Jadi kita lihat ke atas langit, lalu kita katakan Allah sampai habis. Itu mudah sekali. Riyadhah nafsiyah namanya, mujahadah dan riyadhah nafsiyah. Ketika terlintas misalnya ingin mengambil sesuatu, atau ingin berbuat yang terkait dengan perempuan dan sebagainya, atau ketika kita itu ereksi dan sebagainya, misalnya nafsu kepada perempuan dan sebagainya, lalu kita lihat ke atas langit, lalu kita katakan Allah, habis, hilang, insyaallah, terbakar itu. Kalau dari setan. Tapi kalau dari hawa nafsu, lain lagi. Itu juga bermanfaat, tapi kurang.
Perlu kepada mujahadah. Nggak cukup sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, bahkan perlu kepada riyadhah nafsiyah, puasa, zikir, sampai berhari-hari, sampai baca wirid ini dan sebagainya. Nah itu kalau seumpama dari nafsu, lebih sulit. Nah jadi artinya apa? Harus melawan. Kalau nafsu harus melawan. Tapi kalau setan, cukup kita itu berzikir, terutama dengan zikir lafzul jalalah. Kenapa? Wa imma yanzaghannaka syaitanun nazghun fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kalau sudah terlintas bisikan daripada bisikan setan, maka berlindunglah kepada Allah. Ketika disebut nama Allah, terbakar. Nah, makanya coba lihat kepada Allah, lihat ke atas langit. Ingat ya, Allah Ta'ala bukan di atas langit, tapi berada di mana-mana. Akan tapi kita minta pertolongan, dan kebaikan pertolongan itu datang dari atas. Itu maksudnya. Sehingga apa? Kemudian kita katakan Allah dengan satu nafas sampai habis. Itu biasanya akan luntur dan habis terbakar lintasan-lintasan yang berasal dan bermuara daripada setan itu. Tapi kalau dari hawa nafsu, itu agak repot, agak berat. Itu yang kedua dan ketiga. Cara mengatasinya seperti itu. Yang keempat, cinta dunia. Yang dilarang di sini cinta dunia, bukan diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya untuk menjauhi dunia. Nggak mungkin kita menjauhi dunia, kita berada di dunia. Nggak mungkin kita lepas daripada dunia, karena kita berada di dunia. Rasulullah sendiri mengatakan bahwasanya dunia itu adalah modal untuk dapat akhirat. Nggak mungkin. Istri kita dunia, anak kita dunia. Bagaimana kita akan terlepas dari dunia? Rumah kita dunia. Tapi yang dilarang di sini adalah cinta dunia. Mencintai jangan. Nah, oleh karenanya cintai fungsinya dunia, jangan cintai dunianya. Contoh seperti uang. Ini contoh ya. Ini uang. Ini uang. Jadi cintai fungsinya, jangan cintai uangnya. Sehingga kalau seumpama ini uang diumumkan oleh Bapak Presiden kita, semoga panjang umur, sehat walafiat, Bapak Prabowo. Amin. Bahwasanya uang yang berwarna biru tidak berfungsi lagi. Masih kita senang sama uang ini? Masih senang? Masih senang? Sudah tidak berfungsi lagi. Pak Prabowo mengatakan uang yang biru 50 ribuan sudah tidak berfungsi lagi mulai hari ini. Masih kita senang mau nyimpan? Enggak kan? Ah, di situ salahnya kita. Kita senang sama emasnya, senang sama barangnya, senang sama HP-nya, senang sama perempuannya, senang sama isi dunianya. Jangan, tapi senang pada fungsinya. Gunakan fungsinya. Jangan ditumpuk. Jangan senang dengan hiasannya, tapi senang dengan fungsinya. Fungsinya itu untuk apa? Fungsinya itu untuk mendapatkan ridhonya Allah. Gunakan fungsinya, maksimalkan fungsinya. Untuk apa? Allah Ta'ala kasih itu sudah. Allah sudah pastikan. Dunia nggak bakal kemana-mana. Nah, jadi pastikan. Kalau sudah tahu fungsinya seperti itu, kita harus pastikan. Dunianya orang itu adalah sudah Allah tentukan. Orang tua dengan anak beda rezekinya. Saudara dengan saudara yang lainnya beda rezekinya. Nggak ada yang sama, nggak ada. Beda-beda. Bisa jadi orang tuanya kaya, anaknya enggak. Bisa jadi orang tuanya biasa, anaknya kaya. Bisa jadi dulu kaya, sekarang udah enggak lagi. Nah, itu Allah SWT sudah tentukan. Jadi jangan pernah merisaukan urusan dunia. Yang penting kita itu diperintahkan untuk mencarinya dan menjemputnya. Jadi bukan mencarinya, menjemputnya. Sudah ada. Hari ini dapat berapa sudah ada. Kita tinggal menjemputnya. Jadi harus tenang. Kata Nabi SAW, nafasa ruhul amin firoi, telah berbisik di telingaku malaikat Jibril. Apa bisikannya? An la tamuta nafsun hatta tastakmila rizqahu wa tastawfi ajalah. Yang namanya manusia itu tidak akan meninggal kecuali sampai tuntas ajal yang telah Allah tentukan dan tuntas rezeki yang telah Allah juga tentukan. Selama belum tuntas dua-duanya ini nggak bakal meninggal orang itu. Lalu apa kata Nabi SAW pesannya? Fa'ajmilu fihi talab wattaqullah. Kalau begitu, maka bertakwalah kepada Allah dan carilah dengan cara yang baik. Nggak bakal kemana-mana.
Jadi jangan sampai serobot sana, serobot sini, gara-gara dunia sampai meninggalkan sholat 5 waktu, gara-gara dunia sampai kita iri sana, iri sini. Jangan, biasa saja. Jangan sampai kita melakukan dosa itu gara-gara dunia, jangan. Itu yang dilarang. Tapi kalau urusan dunia gak bakal mana-mana. Cari dunia dengan cara yang baik, dengan dia perintahkan Allah Ta'ala. Jangan sampai mencari dunia sampai sesuatu yang dilarang kita lakukan, jangan. Nah itu, kalau kita bisa mengendalikan 4 hal ini, mudah untuk kita berbuat baik. Karena apa? Karena Rasulullah telah bersabda dalam hadisnya, innal birra la yabla, waz-zamba la yunsa, wad-dayyan la yamut, faf'al ma syi'ta fakama tadinu tudan. Ingat, yang namanya kebaikan walaupun hal yang remeh dan kecil, pasti Allah akan catat. Dan yang namanya dosa walaupun hal yang kecil, pasti Allah akan catat. Dan zat yang maha menuntut balas selalu Allah ada mengawasi dan akan mengganjar setiap amal. Kalau kamu sudah tahu 3 hal itu, silahkan lakukan apa saja. Tapi ingat, setiap perbuatan pasti Allah akan balas, sama seperti hutang. Kalau orang berhutang harus melunasi. Itulah yang terjadi. Setiap amal kita pasti akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Nah, oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, busyrawan, busyrawati, ayo sama-sama. Kendali hidup kita bukan ada pada orang lain. Kendali hidup kita ada diri kita sendiri. Kita mau jadi orang yang bahagia, kita yang menentukan. Kita mau jadi senang gembira, kita yang menentukan. Kita mau berada dalam surga sekarang ini sebelum di surga nantinya, kita yang menentukan. Bagaimana caranya? Jadi orang baik. Pastikan, kalau kita mau senang hidupnya di dunia, jadi orang baik. Bagaimana jadi orang baik? Jadi orang baik itu jangan sampai tampak dari diri kita ada kesalahan kepada orang lain, ada kesalahan kepada Allah. Itu saja. Jangan sampai kita itu ngomong yang enggak kepada orang lain. Jangan sampai tangan kita itu menzalimi orang lain. Itu saja. Kalau nggak bisa kita berbuat baik kepada orang lain, jangan sampai kita berbuat salah kepada orang lain. Kalau kita bisa berbuat baik kepada orang lain, itu lebih baik. Maka insya Allah dengan cara seperti itu kita bakal bahagia hidupnya. Walaupun itu tidak mungkin bisa terlaksana kecuali dengan 5 poin tadi yang telah disebutkan oleh Ananda tadi, dan dengan membiasakan diri tanpa usaha dan upaya dan membiasakan diri. Nggak mungkin. Harus dibiasakan dulu. Pertama kali memaksakan diri, kedua kali sudah mulai biasa, ketiga kali dan seterusnya sudah menjadi tabiat, dan seterusnya sampai menjadi orang baik. Tapi yang pasti, setiap orang yang mempunyai perasaan bahwasanya saya nggak mungkin menjadi orang baik-baik, itu orang yang paling berdosa. Saya nggak mungkin diterima taubatnya, itu orang yang paling berdosa. Saya nggak mungkin dapat rahmatnya Allah, itu adalah orang yang paling besar dosanya. Jadi jangan pernah putus asa. Orang yang putus asa kepada Allah, kepada rahmat Allah, dan bahwasanya dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala, itu adalah orang yang paling besar dosanya. Jadi jangan pernah putus asa. Ingat bahwasanya orang tua kita begitu rahmat kepada kita, Nabi Muhammad apalagi begitu rahmat kepada umatnya. Tapi ketahuilah, rahmatnya Nabi Muhammad kepada umatnya, rahmatnya orang tua kepada anaknya, rahmatnya suami kepada istrinya, ternyata cuma satu rahmat Allah turunkan kepada bumi. Sedangkan di sisi Allah masih ada 99 rahmat. Allah adalah Arhamur Rahimin. Oleh karenanya ayo kembali pada Allah Ta'ala. Masih terbuka asalkan kita mau bertobat kepada Allah Ta'ala, asalkan kita mau berbuat kebaikan kepada Allah Ta'ala. Allah akan bukakan 1000 jalan untuk kita berbuat baik. Kalau kita sudah niat berbuat baik, Allah akan bukakan 1000 jalan untuk kita berbuat baik. Kalau sudah kita berbuat baik, maka Allah akan bukakan 1000 jalan untuk kita hidup bahagia. Hidup bahagia di dunia, nggak ada keresahan, nggak ada kesedihan, nggak ada ketakutan. Itulah maksudnya hidup bahagia itu. Bukan hidup bahagia dengan limpahan banyak harta, bukan bahagia dengan jabatan yang tinggi, tidak. Tapi bahagia itu adalah hidup dalam keadaan tidak sedih, tidak ada rasa takut, dan hidup nyaman. Itu adalah hidup bahagia. Semoga kita mendapatkannya. Insya Allah Busrawati tidak ada dalam hatinya iri, tidak ada dengki, tidak ada benci, sehingga kita termasuk orang-orang yang bahagia di dunia sebelum nanti di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin.